Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Lulu. Iya, selamat malam juga Pak Januar. Sedang dinas malam ya Bu ya? Iya, lagi dinas malam. Profesinya apa Bu? Bidan ya Bidan Pak. ya? Seorang bidan. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Oke, siap. Pernah dengar istilah wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Iya, pernah. Kira-kira apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang diri kita terhadap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya ya. Oh, Ya. contoh perilakunya seperti apa ya? Contohnya ya kita kan bermasyarakat ya. Betul. Iya, kita ikut menjaga lingkungan sekitar, kan apalagi lagi masa pandemi ya. Betul. Jadi ikut gotong royong kalau di lingkungan rumah ya. Oke. Terus kita juga membantu perekonomian dan sekitar rumah kita ya, belanja di Betul. warung-warung kecil, di tukang sayur dekat rumah, seperti itu sih kurang lebihnya ya. Siap. Oh iya, betul. Kalau untuk bela negara sudah pernah dengar juga ya? Pernah ikut bela negara? Negara. Iya. Kira-kira maknanya apa menurut Ibu? Bela negara itu merupakan sikap perilaku kita yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada negara kita gitu. Oh, kalau misalkan Ibu profesinya bidan gitu ya, kira-kira contoh wujud perilaku sikap Ibu sebagai bidan di lingkungan kerja seperti apa untuk mewujudkan bela negara itu? Contohnya nih kayak sekarang nih kan lagi pandemi ya Pak ya. Betul. Iya, melakukan promkes kepada masyarakat. Betul. Tentang COVID itu apa sih gitu kan. Terus ikut serta kalau ada kegiatan vaksinasi di puskesmas ya. Betul. Jadi relawan gitu. Berarti di puskesmas ini sudah selesai vaksinasi ya Bu ya? Sedang berjalan sih Pak. Sedang berjalan. Vaksinasi lansia ya lagi berjalan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, satu lagi. Ya. Kira-kira kalau misalkan upaya bela negara mengenai isu kan banyak juga narkoba sekarang ya, kira-kira apa tuh? Kalau narkoba ya, ya kita ini dulu deh, diri kita sendiri dulu ya. Upaya kita terhadap diri sendiri ya, kitanya harus menghindari narkoba itu dulu ya. Betul. Buat diri kita sendiri, baru nanti ke keluarga dan ke lingkungan menjelaskan narkoba itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Selamat sore, silahkan memperkenalkan terlebih dahulu nama dan status pekerjaannya, masih kuliah atau sudah bekerja, silahkan. Baik, perkenalkan Kak, sebelumnya nama saya Dedeh Nurhamidah. Saya berstatus sebagai mahasiswa kesehatan semester 4 di salah satu universitas swasta. Ya, baik. Di sini kita sharing aja ya. Dari sudut pandang Anda sebagai mahasiswa, kira-kira apa sih makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri? Kalau menurut saya ya Kak, wawasan kebangsaan itu kan diambil dari dua kata, wawasan dan kebangsaan. Wawasan itu bisa diartikan sebagai pengetahuan dan bisa juga diartikan cara pandang. Kebangsaan ya sudah pasti bangsa Indonesia ya Kak. Jadi menurut saya wawasan kebangsaan itu bagaimana bangsa Indonesia itu sendiri memandang dirinya dan lingkungannya. Tentu cara pandang itu diutamakan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, sebagai mahasiswa, kira-kira apa sih cara atau tindakan yang mencerminkan bahwa kita tuh berwawasan kebangsaan? Silahkan. Kalau menurut saya tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu berwawasan kebangsaan kan balik lagi ya Kak ke pengertiannya. Tadi kalau wawasan kebangsaan itu garis intinya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan cara pandangnya. Kita sebagai mahasiswa mungkin bisa melakukan dari hal-hal kecil juga. Seperti misalkan mahasiswa kan identik dengan berdemo ya Kak. Nah, demonya jangan anarkis, kemudian menjaga ketenangan lingkungan. Kita memberikan aspirasi kepada pemerintah. Pasti pemerintah juga akan menerima aspirasi kita. Namun, tetap kita sebagai mahasiswa menunjukkan cara
bahwa kita itu berwawasan kebangsaannya dengan seperti itu, dengan tetap menjaga ketenangan lingkungan, kemudian tidak rasis, kemudian tidak anarkis, sehingga kesatuan dan persatuan tetap diutamakan. Baik, kita lanjut topik selanjutnya ya. Kira-kira menurut sudut pandang mahasiswa itu makna dari bela negara itu sendiri apa sih? Kalau menurut saya, bela negara itu suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara, itu berarti negara Indonesia, untuk tetap menjaga negaranya itu sendiri, baik menjaga dalam kesatuan dan persatuannya, kemudian kerukunannya, gotong royongnya, dan lain sebagainya, dengan berbagai cara yang memang dapat mempertahankan keutuhan negara Indonesia itu sendiri. Dari Anda sebagai mahasiswa, kira-kira apa sih upaya-upaya atau cara-cara yang dilakukan sebagai bentuk dari ikut berpartisipasi dalam bela negara? Untuk upayanya, mungkin kita sebagai mahasiswa bisa dimulai dari hal kecil, Kak, seperti menjaga kesehatan, karena memang kan Indonesia juga perlu generasi-generasi yang sehat, kemudian generasi yang cerdas. Di samping itu, kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam bela negara dengan cara mencintai produk dalam negeri. Contohnya menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk luar negeri. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Tadi kan upaya bela negara dari sudut pandang Anda sebagai mahasiswa ya. Sekarang bagaimana upaya bela negara jika dikaitkan dengan isu-isu yang sedang hangat pada saat ini, terutama salah satunya yaitu isu tentang narkoba, jaringan dan penyalahgunaannya. Kalau untuk dikaitkan dengan isu narkoba dan penyalahgunaannya, mungkin kita sebagai mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahannya, Kak. Biasanya kan kalau untuk mahasiswa mengadakan seminar-seminar ya, Kak, itu bisa juga kita ambil dengan tema penyalahgunaan narkoba atau bahaya narkoba dan lain sebagainya yang berkaitan dengan narkoba, sehingga masyarakat yang lain pun kan bisa tahu bahwa memang narkoba itu berbahaya. Dari situ menurut saya sudah ikut berpartisipasi sih, Kak, dalam bela negara yang dikaitkan dengan isu penyalahgunaan narkoba. Karena kan dengan seperti itu, meskipun kecil kemungkinannya, tapi kita sudah memberikan pengetahuan atau memfasilitasi kepada masyarakat bahwa memang narkoba itu tidak baik untuk generasi bangsa Indonesia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh, silakan. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, Bu ya? Ya, boleh. Mbak Risma, nama saya Astri dari Tasikmalaya. Apa lagi nih, Mbak? Pekerjaan? Profesi mungkin ya? Ya, profesi. Pekerjaan mereka medis terampil di Puskesmas di salah satu kabupaten di Tasikmalaya. Oh iya, berarti sebagai PNS ya, Bu ya? Ya. Maaf, saya di sini minta waktunya sebentar ya, Bu, untuk melakukan wawancara bersama Boleh. Ibu Astri. Boleh. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab sepengetahuan Ibu saja, sesuai pemahaman Ibu ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu, bisa kita mulai? Boleh, Mbak. Ya. Yang pertama, Ibu, apa makna wawasan kebangsaan menurut Ibu? Wawasan kebangsaan itu kayak cara kita memandang kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, baik secara individu maupun sosial, dalam mencapai apa yang diinginkan oleh negara, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita negara, dan itu harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oh, Gitu mungkin ya.
Ya, baik Bu. Lanjut aja ya Bu ya. Kemudian Boleh. pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu mencerminkan wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari? Wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari, karena memang seperti yang tadi makna wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila, maka dalam kehidupan sehari-hari pun mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Banyak sekali mungkin contohnya menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya apa ya, kalau dari diri sendiri kesadaran untuk mempelajari sejarah Indonesia, mengetahui pahlawan-pahlawan, meneladaninya, terus meneruskan cita-cita pahlawan. Kalau dalam masyarakat mungkin gotong royong, toleransi, memakai produk-produk dalam negeri seperti itu mungkin ya Mbak ya. Oh, iya. Banyak sih, tapi itu mungkin salah satunya gitu ya. Baik Bu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa makna bela negara menurut Ibu Astri? Apa Mbak? Bela negara. Makna bela negara menurut Ibu Astri? Bela negara itu apa ya? Kayak sikap kita gitu ya, perilaku kita, tindakan-tindakan kita secara fisik maupun non fisik dalam rangka menjaga keutuhan atau dalam menjaga keutuhan dan keselamatan negara dan dilandasi rasa cinta kita terhadap tanah air. Secara fisik kan mungkin kayak masuk ke dalam kemiliteran gitu ya, ikut perang gitu ya. Ini kan selain fisik juga ada non fisik yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Risma. Lanjut ke nomor Banyak. Pertanyaannya, bagaimana upaya bela negara? Gimana Mbak? Suaranya kurang jelas. Bagaimana upaya bela negara sesuai dengan profesi Ibu pada saat ini? Sesuai profesi. Iya, betul. Ya seperti yang saya tadi bilang, kalau salah satu bentuk bela negara kan ada yang juga non fisik ya. Salah satunya juga yang bisa dalam hal ini saya sebagai profesi rekam medis yang bisa dilakukan ya tentu patuh pada peraturan dan undang-undang dasar. Cara kita sebagai ASN adalah pelaksana kebijakan ya. Jadi apapun yang menjadi peraturan pemerintahan kita harus mematuhinya. Kemudian juga contohnya misalnya seperti apa ya, mengikuti upacara bendera gitu kan ya. Seperti besok ada hari kebangkitan, kita bisa berpartisipasi untuk ikut melaksanakan upacara, memakai baju korpri dan sebagainya. Kemudian kalau dalam profesi saya misalnya karena berkaitan dengan pasien, tidak memiliki sikap tidak diskriminasi, kemudian tidak membeda-bedakan kan ya, tidak membeda-bedakan terhadap agama, suku, ras, bahasa dan seperti itu. Kemudian toleransi terhadap perbedaan apa ya, pendapat, menghargai masukan, kritikan, kemudian apa ya, kemudian anti pungli juga ya Mbak ya, lalu membudayakan anti korupsi. Kalau misalnya waktu itu saya mendapat materi anti korupsi itu yang berapa sifat yang memang ditangkar sebedil, yang jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, itu salah satunya. Kemudian juga tidak melakukan tindakan fraud atau kecurangan atau manipulasi data. Salah satu tupoksi sih yang ada di profesi rekam medis ya, untuk mengolah data dan informasi. Itu mungkin ya Mbak, sedikitnya. Lanjut, seperti itu. ada 2 pertanyaan lagi. Iya, boleh. Bagaimana upaya bela negara bila dihubungkan dengan isu yang sedang hangat saat ini, Bu, di masa pandemi? Di masa pandemi ini
Karena memang ya sama seperti tadi, patuh pada peraturan, patuh pada apa yang kemudian harus dilaksanakan sebagai profesi. Ya salah satunya ketika masa pandemi ini memang diharuskan untuk melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian ditambah atau dilengkapi dengan kita menjaga daya tahan tubuh dengan senantiasa berolahraga atau mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian tidak berpergian jauh, tidak mudik dulu, gitu kan, atau apa ya, menjaga diri lah ya, menjaga diri dari hal-hal yang memang memicu kerumunan, ya belanja keluar ke pasar, pokoknya harus tetap lihat situasi dan kondisinya gitu Mbak. Itu ya, apalagi ya? Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, boleh. Apa upaya bela negara bisa dikaitkan dengan isu terorisme yang saat ini semakin merajalela? Kalau sulit juga ya bela negara untuk dalam hal menangkal radikalisme atau terorisme ini kan berkaitannya dengan ideologi ya, dengan paham gitu ya, dengan keyakinan. Maka mungkin yang paling mungkin kita bisa lakukan dalam hal ini membela negara ya jangan mudah menerima informasi yang memang belum jelas kebenarannya gitu ya. Kita harus mempunyai jiwa yang anti hoax. Jadi apapun yang informasi yang kita terima, kita harus kemudian menelitinya, mencari tahu kebenaran datanya, mengkonfirmasi serta menanyakan kebenarannya, jangan sampai kemudian ikut menjadi provokator, ikut terprovokasi dengan berita-berita yang memang belum jelas gitu ya. Kemudian kita sebagai ASN kan selain pelaksana kebijakan juga alat pemersatu bangsa gitu. Jadi ketika memang ada kedua belah pihak yang mempunyai pandangan berbeda, kita harus netral gitu ya. Kita harus tidak memihak. Jadi mungkin terkait sama teroris ya harus banyak belajar, harus banyak mencari tahu, jangan sampai terkena hoax dan menerima informasi saja tanpa kita bisa memfilter, memilah sebelum ya gitulah Mbak. Ya harus bisa memilah dulu. Iya. Informasi yang sebenarnya gitu. Siap Bu. Ya cukup Bu mungkin untuk jawabannya atau ada tambahan lagi? Apalagi udah sih mungkin ya. Oh iya, siap. Terima kasih sekali ya Bu Astri untuk waktunya dan Sama-sama. jawabannya yang sungguh sangat luar biasa menurut saya. Sama-sama belajar aja, susah mengimplementasikannya tapi berusaha, tetap berusaha. Baik Bu Astri, terima kasih banyak. Dan mungkin sesi ini kita akhiri ya Bu ya, karena sudah malam. Selamat istirahat ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam memberikan pertanyaan. Iya Mbak Risma, tidak apa-apa, senang sekali bisa ikut berpartisipasi. Ya Bu Astri, terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya. Selamat malam Bu Astri. Selamat malam.